presentasi kedua akan disampaikan oleh Dr. Budiman, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan. Akan tetapi sama seperti tadi presentasi pertama, sebelum Dr. Budiman menyampaikan presentasinya, akan kita lakukan dulu pooling yang akan dipimpin oleh Ketua Angkatan, Bapak Dr. Ahmad Rizal. Silakan Kang Izal untuk memimpin poolingnya. Ya, sebentar. Dari presentasi tadi ada kabar gembira ya, bapak-bapak katanya penuaannya lebih lambat dan kalau dirawat bisa 10 tahun tampak lebih muda dari yang wanita. Waduh, harus hati-hati nih kita kaum wanita. Ya, kita mulai ya. Polling yang kedua pada bulan Agustus. Mungkin ada sedikit ketikan yang belum terhapus, jadi mohon dimaafkan. Sama seperti tadi, pollingnya mungkin ambil waktu sekitar 3 menit. Pertanyaan-pertanyaannya boleh dibaca, kemudian dijawab sesuai dengan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Mangga kita mulai. Yang nomor 1, terutama ini ada kesalahan ngetik. Ya, mungkin waktunya sudah 3 menit lebih. Ini hasilnya. Nanti ini kami mohon maaf untuk terlalu banyak kesalahan pengetikan. Tidak terbuang yang bagian-bagian jawabannya. Jadi untuk yang disebut sebagai tindakan kedokteran, nanti Dr. Budiman yang akan menjelaskan. Kemudian operasi bedah plastik itu terdiri dari sebagian menjawab bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik, sebagian besar menjawab. Kemudian untuk dokter, saya kira sebagian besar menjawab benar bahwa tidak boleh mengiklankan diri karena terikat dengan etika kedokteran dan juga harus berterus terang tentang kemampuan dan batas kemampuan. Kemudian faktor yang mendorong orang lebih banyak memilih berobat ke luar negeri mungkin dijawab semua benar. Dan semakin kompeten seorang dokter, seharusnya ini multiple choice, jadi jawabannya tidak 100%. 53 menjawab semakin aman hasil terapi dan semakin efektif hasil. Saya kira itu. Kemudian tentang implan, yang menjawab implan itu bisa berasal dari padat silikon dan campuran. Mungkin itu. Terakhir adalah pernyataan yang paling tepat, disebutkan bahwa semua benar. Saya kira itu. Silakan Dr. Ii. Ya, terima kasih Kang Riza. Polling sudah selesai. Acara berikutnya adalah kita dengarkan presentasi dari Dr. Budiman. Sambil Dr. Budiman mempersiapkan slide-nya, akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkapnya Dr. Budiman, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan Mars MH. Beliau menempuh pendidikan SD di Sumedang, SD dan SMP di Sumedang, SMA di Bandung, kemudian meraih gelar dokter dari Universitas Pajajaran, dan menempuh pendidikan dokter bedah plastik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI, dan Magister Ilmu Hukum Kesehatan FH UPN. Beliau saat ini bertugas sebagai Ketua Pusrehab Cat. Jadi ini adalah Pak Jenderal dari Angkatan 84. Kemudian saat ini beliau menduduki jabatan Perhimpunan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia atau PRAPI. Demikian kurikulum vitae Dr. Budiman. Selanjutnya kami persilakan Dr. Budiman untuk menampilkan dan membawakan presentasinya. Silakan Kang Budiman, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Budiman, waktunya 20 menit ya. Terima kasih Dr. Sri yang luar biasa, kemudian Ketua Angkatan kita, Dr. Ahmad Rizal,
Tadi kita mendengarkan juga dari Dr. Sri Prihanti. Para hadirin peserta Zoom yang berbahagia, pertama saya mengucapkan salam hormat dari kami seluruh dokter spesialis bedah plastik kepada para guru besar, para senior dan rekan-rekan sekalian, terutama rekan 84. Saya mau terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh panitia untuk memberikan salah satu topik. Topiknya cukup luas, tapi saya akan coba membahasnya dengan ringkas. Ini berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang kami temui sehari-hari. Judul kita adalah bedah plastik, tampil cantik dan menarik dengan bedah plastik, itu aman, efektif, dan efisien. Kita ketahui bahwa penampilan wajah dan tubuh yang cantik dan menarik merupakan dambaan setiap orang dan terutama wanita ya. Berbagai upaya dilakukan sejak zaman dahulu sampai abad modern sekarang ini. Kita mendengar, mengetahui banyak kisah tentang bagaimana seorang wanita yang cantik, yang takut menjadi tidak menarik lagi karena proses penuaan. Dan kemajuan zaman memungkinkan untuk merubah struktur wajah alami sehingga tampak lebih harmonis. Kemudian masalah konsep atau persepsi cantik itu ternyata berbeda-beda menurut tempat dan zamannya, bahkan juga berbeda-beda menurut perseorangan sampai saat ini. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Cleopatra, Ratu Nefertiti dari Mesir, kemudian juga Samyuta dari India, dan juga di salah satu kepulauan di kita pun yang sangat menghormati ikan hiu, ada yang mengatakan bahwa konsep cantik adalah dengan mengikir giginya sehingga runcing seperti gigi ikan hiu. Kemudian juga tentang konsep tubuh yang ideal, awalnya oleh Lady Godiva abad 11, karena sebelumnya tubuh ideal itu ternyata adalah yang gempal, yang gemuk. Joan of Arc menyatakan bahwa tubuh cantik itu adalah yang maskulin, seperti seorang pahlawan. Wajah yang cantik dan menarik itu ternyata adalah kita harus mengetahui bedanya antara wajah untuk orang bule dan orang Asia. Karena kita ingin cantiknya cantik Asia atau cantik seperti referensinya adalah orang-orang bule. Bagaimana perkembangan ilmu tentang kecantikan itu memang kita mengenal dua, informal dan formal. Informal bersifat turun-temurun, adat istiadat, kita mengetahui dari berbagai suku kita yang banyak ini, kemudian ada juga dipelajari di luar pendidikan. Rekan-rekan para beautician berpraktek di salon-salon kecantikan, kemudian juga ada yang melalui pelatihan atau workshop-workshop. Teman-teman rekan-rekan dokter umum yang ikut workshop singkat, kemudian mereka bergabung dalam istilahnya dokter kosmetik, yang saat ini sedang digodok di IDI tentang pengaturannya dan kompetensi tambahannya. Mereka berpraktek mandiri, bisa di klinik pertama atau di klinik utama mendampingi dokter spesialis. Sedangkan untuk yang bersifat formal itu bersifat university based, artinya dididik di suatu universitas. Ada dua hal, yaitu kosmetik medik yang diawaki oleh program pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin, dan nanti mereka berpraktik di klinik utama atau di rumah sakit, dan juga program bedah kosmetik atau bedah estetik, yaitu program pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, dan mereka berpraktik di klinik utama atau juga di rumah sakit. Bagaimana kebutuhan pelayanan estetik medik dan estetik bedah di Indonesia? Kalau kita melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia 270 juta dibandingkan dengan jumlah SPK kurang lebih 2.000-an, kata Dr. Sri, sedangkan jumlah dokter bedah plastik hanya 234 orang, maka kebutuhannya sangat-sangat tinggi, perbandingannya sangat jauh, sehingga sebagian pelayanan estetik medik dan bedah estetik dilakukan oleh teman-teman dokter umum dengan tambahan kosmetik medik, dan juga sebagian mengerjakan beberapa tindakan ternyata bedah juga, yaitu jumlah 6.000 orang, oleh para beautician juga ada yang berani, dan juga sebagian pergi ke luar negeri, baik ke Korea, Thailand, Singapura maupun Malaysia. Mengapa masih banyak pasien pergi ke luar negeri? Sebetulnya karena pengaruh dari iklan-iklan yang mereka gembar-gemborkan, kemudian ada program medical tourism di negara tersebut,
ada para broker atau agen-agen yang memang lintas negara juga. Ada yang berkata sambil jalan-jalan didampingi oleh tour guide yang gratis, sebetulnya bukan gratis karena mereka include dengan paketnya. Permasalahannya adalah ternyata hasil yang baik dijadikan role model untuk iklan mereka. Kadang-kadang hasil yang kurang baik disembunyikan, bahkan diberikan kompensasi, tidak ada masalah. Kesulitan dalam mengatur waktu untuk pergi ke sana, akomodasi juga kadang-kadang mahal, kemudian juga untuk kontrol keluar negeri sulit, akhirnya capek sendiri, akhirnya kembali teman baik itu dokter kulit atau dokter bedah plastik. Saya menggarisbawahi bagaimana peran spesialis bedah plastik di Indonesia memang kalah dalam beriklan karena kita dibatasi oleh kode etik kedokteran. Kita tidak boleh mengiklankan diri secara langsung dan kita tidak boleh menjadi suatu kehebatan kita. Kita sebagai orang timur memiliki etika kedokteran. Kemudian juga program medical tourism di kita yang belum berjalan dengan baik. Hasil sederhana dari data dari beberapa klinik bedah plastik dan estetik ternyata bahwa 70% kasus adalah kasus perbaikan dari praktisi sebelumnya. Kayaknya jumlahnya tadi sangat jomplang. Kemudian yang 30% itu barulah kasus-kasus baru. Kemudian kita ketahui bahwa memperbaiki itu lebih sulit daripada mengerjakan kasus yang baru. Sehingga kesannya bahwa kita selalu kalah bersaing. Kemudian bedah estetik dan jenis tindakannya itu sebetulnya ada 3 macam. Yang invasif sebenarnya bersama-sama dengan teman-teman di estetik medik, tidak menggunakan pisau sama sekali, hanya memberikan krim atau suntikan. Minimal invasif tanpa sayatan, namun menanamkan suatu benda di dalam tubuh, misalkan suatu benang, atau hanya membuat sayatan yang kecil sekali. Yang invasif adalah sayatan yang lebih besar, atau menanamkan suatu implan dan manipulasi struktur di bawah kulit untuk melakukan kadang-kadang dilakukan dengan pembiusan yang umum. Hingga kadang-kadang bedah plastik disebut sebagai spesialis bedah kulit, suatu nomenklatur yang keliru. Apa yang paling ditakuti oleh pasien untuk memilih tindakan operasi bedah plastik ternyata yang pertama adalah mereka takut nyeri. Padahal nyeri itu bisa diatasi dengan teknik anestesi yang baik, mulai dari sebelum disuntik diberikan topikal anestesi dulu, baru kemudian diberikan suntikan baik lokal, blok, regional maupun anestesi umum. Sehingga dan pas operasi pun diberikan nyeri untuk maintenance, yaitu diberikan obat-obat minum atau suppositoria. Sebagian mengatakan bahwa perawatan yang lama sebetulnya hasil yang baik harus sabar menunggu. Harus sabar menunggu proses yang ada. Kesabaran sangat penting ini dalam penjelasan kepada pasien. Memar ditakutkan karena tindakannya heroik. Sebetulnya perawatan operasi harus diikuti, kompres es, jangan minum obat pengencer darah. Teman-teman kadang-kadang meminum obat pengencer darah seperti pincuang, binahong, dan lainnya, ternyata itu memiliki efek seperti heparin. Kemudian operasi yang lebih lama. Memang untuk mendapatkan hasil yang baik, tentu saja banyak tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki semua aspek. Kemudian apakah aman, apakah mahal? Maka sebetulnya kita berbicara sejauh operasi yang dikerjakan oleh dokter yang berkompeten harusnya jauh lebih aman. Syaratnya adalah kita bisa menekan faktor risiko sebaik-baiknya. Sebagai perumpamaan yang paling ekstrim kalau kita berbicara risiko adalah kalau kita naik pesawat terbang. Ya. Maskapai penerbangan itu identik dengan rumah sakit atau kliniknya. Ya. Pilihlah maskapai penerbangan yang terstandarisasi. Pilot dan kru pesawat identik dengan dokter dan operator dan perawat dan lain-lain. Kemudian cuaca itu identik dengan kondisi pasien. Ada ramalan cuaca, maka ada juga ramalan pemeriksaan penunjang kondisi pasien tersebut. Kemudian jenis pesawat berkaitan dengan teknik dan alat yang dimiliki oleh rumah sakit dan klinik serta yang dimiliki oleh kemampuan dokter tersebut. Jadi apabila semua unsur diperhitungkan dengan baik, maka seharusnya risiko dapat ditekan sekecil-kecilnya, artinya relatif aman. Apakah bedah plastik efektif? Kita bandingkan saja. Misalkan tadi Dr. Sri mengatakan bahwa pada usia 30 tahun ke atas itu kulit sudah mulai, kolagennya sudah mulai berkurang, maka sebetulnya banyak kekendoran daripada kulit tersebut. Maka sebetulnya
Kalau kita menggunakan tarik benang pada usia yang terlalu tua, sulit, tidak efektif karena harus ada kulit yang dibuang. Nah, akhirnya kita kembali ke kalau usia yang lebih tua mungkin operasi lebih efektif, yaitu operasi misalkan tarik wajah dengan hasilnya adalah 10-15 tahun bertahan, sedangkan kalau dengan ini hanya dengan benang mungkin hanya 1 tahun. Itu contoh keefektivitasnya. Ini contoh misalkan operasi sebelum operasi dan sesudah operasi, ada bagian kulit yang dibuang. Kemudian operasi membuat lipatan kelopak mata sama juga. Kita mendengar ada istilah invasif yang saat ini diketahui oleh para peserta sekalian, yaitu teknik membuat kelopak dengan menggunakan tisik benang. Ini itu tidak bisa dilakukan kalau kulitnya sudah berlebih. Tadi dikatakan Dr. Sri, lemaknya juga berlebih. Sehingga tetap harus kembali kepada operasi, yaitu namanya operasi blefaroplasti. Di mana operasi blefaroplasti itu adalah membuat lipatan yang indah, membuang lemak, mengencangkan otot, membuang kelebihan kulit, serta tambah melentikan posisi bulu mata, serta kadang-kadang membuka sudut mata pada orang-orang dari golongan ras dari Cina atau dari Mandarin. Kemudian contoh operasi kelopak mata. Nah ini sebelum operasi kita melihat kalau seperti ini dengan tindakan-tindakan minimal invasif sangat-sangat sulit karena harus ada yang dibuang. Nah ini setelah operasi, ini desain operasinya, kemudian kita lihat di sini bekas sayatannya, langsung terlihat kencang. Memang pasien harus sabar, berhari kedua tampak memar seperti ini, hari ketiga, hari keempat seperti ini, dan seminggu setelah operasi sudah tampak hasilnya. Jadi ini lama-lama di scar atau parutnya akan makin berkurang. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana prinsip operasi memancungkan hidung, nah, rupanya tidak hanya sekedar untuk memasukkan implan yang padat agar diganjal hidungnya lebih tinggi, namun ternyata ada proses memindahkan struktur tulang rawannya dan cuping hidungnya agar posisinya lebih ideal. Kemudian kita ada proses meraut implan sehingga seorang terbedah plastik harus memiliki nilai seni yang tinggi, ya. Dia harus bisa menggambar orang yang cantik dan juga dia bisa meraut, membuat patung istilahnya. Tanpa memiliki kemampuan itu akan sulit dokter plastik sukses dalam mengerjakan operasi hidung. Nah, implannya bisa berupa implan silikon padat, tulang rawan dari telinga, tulang rawan dari septum hidung, dan dari iga atau campuran. Nah ini semuanya bisa dikerjakan. Tapi teman-teman sekalian, rekan sekalian, bahwa pemakaian filler dan benang memang tidak efektif untuk hidung. Filler dan benang bisa untuk mengencangkan kulit secara terbatas, mengisi bagian yang kurang secara terbatas, tapi bukan untuk meninggikan struktur hidung. Juga silikon cair dilarang, dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian ini perbandingan bagaimana logika antara hidung Asia yang pesek dengan hidung yang mancung. Hidung Asia itu seperti ini. Jadi perbandingannya adalah dari sini ke sini 3:1. Tipnya lubang bulat, cupingnya lebar, sedangkan ini yang sering terjadi. Kalau hanya menggunakan injeksi cairan, baik itu filler maupun silikon cair dan juga hanya sekadar benang, dia tinggi, tapi dia di sini bulat. Nah, kalau dengan operasi maka dia akan bisa dirubah strukturnya, didapatkan hidung yang ideal. Kemudian sangat tidak boleh kita menampilkan pasien tanpa izin yang bersangkutan. Ini contoh bagaimana pemakaian implan saat ini. Ini dulu sebetulnya sudah marak dipergunakan, yaitu bahan dari tulang rawan yang dihancurkan kemudian dibentuk, dimasukkan, ada dilapisi dengan suatu lapisan tertentu, kemudian tapi ini sifatnya diserap jangka panjangnya. Kemudian orang menggunakan implan, tapi implan ini di bagian tips ini sering tipis, ya. Kemudian ada menggunakan tulang rawan murni saja dari telinga saja kalau dia tidak terlalu pesek. Tapi kalau masih pesek, gabungan antara di sini adalah implan, di ujungnya adalah tulang rawan, sehingga didapatkan bentuk yang sempurna. Kemudian membesarkan payudara juga sama, dengan filler dan benang itu irasional. Bentuknya juga tidak bagus dan nyeri. Kemudian dengan implan
dan kapan saja bisa dibuka, bisa dilepas. Juga sama banyak korban yang disuntik lemak atau disuntik filler. Betulnya kalau filler itu mahal, rata-rata disuntik silikon cair. Tidak logis. Dengan implan sebetulnya lebih efektif. Berkaitan dengan merubah struktur tulang wajah. Ini suatu pasien dengan tulang rahang yang terlalu ke depan, kita bisa potong, kemudian juga tanpa merusak pembuluh sarafnya. Kemudian juga kita posisikan sehingga dia bentuknya lebih ke belakang, nanti kita pasang platernya, dia sambung begitu bisa mundur ke belakang. Nah, ini pun bisa kita kerjakan di teman-teman di Indonesia, hanya saja kita memang tidak tersembunyi, tidak bisa langsung mengiklankan. Apakah mahal? Mahal itu relatif, biaya relatif, tergantung kepuasan juga relatif. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghargai suatu jasa? Jasa medik bukan komersial seperti jual beli barang. Tergantung kepada kesepakatan dan perjanjian. Namanya disebut perjanjian terapeutik, perjanjian untuk mengobati. Yang tadi para peserta sekalian sebuah ini mengatakan sudah betul bahwa adalah suatu perjanjian yang bersifat menghargai upaya atau inspanding verbentanis, bukan semata-mata melihat kepada hasil atau inspanding resultante. Ini harus dipahami oleh pasien, sifatnya adalah kesepakatan. Bagaimana kita melihat logika bahwa seseorang itu menentukan tarif atau hadiah yang harus diterima, ya, tergantung kepada besar usaha atau kerja yang dilakukan oleh orang tersebut. Seorang ahli seharusnya tarifnya lebih efisien dibandingkan dengan hasil yang dicapainya dibanding yang bukan ahli. Nah, contoh yang paling minimal adalah ini adalah analog dari guru saya Prof. Padmo. Bagaimana kita menetapkan tarif jasa membandingkan antara misalkan seorang anak SD, anak SMP, anak SMA, dan mahasiswa MIPA tingkat 3, ini semuanya ke tingkat kelas 3 dan di kelas 6, diberikan persoalan. Persoalannya adalah matematika SMA, pilihan ganda, kasih ke sini, kasih ke semuanya. Maka dari hasil yang dicapai, bahwa ternyata skor yang dicapai untuk anak SD, karena dia pilihan berganda, tidak mikir, karena tidak tahu cuma 60, untuk anak SMP dia mikir sedikit dapat 75, anak SMA dapat 80, anak ini masih dapat 100. Hasilnya ini 30 menit karena cuma diasak saja, ini agak lama, ini agak lebih cepat, ini lebih cepat lagi 30 menit. Kemudian ini lulus karena batas lulus misalnya 75, ini tidak lulus, ini lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan. Ketika mereka ditanya, pilih hadiah yang pantas menurut kamu dengan kerjaan kamu itu sendiri. Maka ternyata yang hasilnya 100 dengan 30 menit, ini cuma minta nasi bungkus. Kita beda antara nasi bungkus, handphone, dan sepeda. Nah, anak SMA ini minta handphone. Anak SMP minta sepeda. Anehnya, anak SD pun kalau yang dia tahu, dia minta nasi bungkus karena sebetulnya dia sendiri tidak berpikir apa-apa. Ini salah satu contoh yang diberikan bagaimana seseorang menentukan tarifnya. Harusnya orang yang ahli hasilnya lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Namun, kenapa hal tersebut tidak berlaku? Ya, orang berhasil itu mahal. Sebetulnya yang bekerja adalah pasien sendiri. Beberapa pasien masih berpendapat bahwa ada harga, ada kualitas, seperti jual beli barang. Kemudian juga beberapa pasien atau yang datang ke kita itu kasusnya lebih kompleks, bukan original lagi, melainkan bekas dikerjakan oleh praktis yang lain. Ini beberapa teman, wah ini harus lebih tinggi, padahal seharusnya sama saja kalau tergantung kemampuan. Kemudian juga beberapa pasien punya kecenderungan minta garansi cerewet. Orang yang cerewet, dokternya menentukan lebih tinggi untuk mengantisipasi. Nah, ini klinik dan rumah sakit sangat mewah. Datang langsung dikasih welcome drink, pajaknya tinggi, biaya tinggi, dan lain-lain. Tapi apakah yang akan dicari hasil operasi atau kenyamanan? Demikian para senior, para guru, para senior dan rekan-rekan sekalian, serta para hadirin sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Budiman atas presentasinya yang sangat menarik dan tentu saja menambah pengetahuan yang cukup banyak untuk kita semua.